anak orang, anak Mami Mary dan Papi Joseph. Sudah kita terima itu. Jangan kamu orang pakai katong punya bahasa Al-Quran mulai ambil-ambil, tapi kalau dikembalikan suruh seperti yang kemarin terjadi di MUI, di proklamasi, masih ada yang keberatan dengan dikembalikannya menjadi Yesus Kristus. Ya kalau orang urus dulu, sayangku, saudara Kristen dan Katolik, urus dulu di dalam gerejamu, supaya ketika kamu ambil itu nama Allah, semua orang gereja, orang garejong, pemakan babi kecap dan toki-toki doki RW itu sepakat, baru kamu orang masuk sama kita. Kita tetap sayang, kita tetap hormat ya. Dan yang kedua, yang terakhir, insya Allah menjadi gambaran untuk jemaat bahwa nyata di Republik ini ada pemecah belah. Ada pemecah belah. Siapa itu? YouTube channel, TikTok komal dari saudara kita Kristen yang mengaku Kristen tapi memecah belah, menanamkan kebencian, Islamofobia kepada umat Islam dan umat Kristen. Hari ini, malam ini bagus. Saya sama sekali tidak maksudnya begini, bukan saya siapa tadi namanya, pastor siapa? Pastor Z. Pastor Z, Allah sayang, Allah berkahi, insya Allah pastor dapat hidayah. Ya. Amin. Saya sama siapa berdua dari pastor dapat hidayah di arah jalan menuju ke Citerep. Kita duduk di sini, sama-sama dengar bahwa indah sekali pemaparan kedua belah pihak. Nah, masalahnya adalah jika semua orang Kristen dan Katolik memperkenalkan pola yang dibawa oleh Pak Pastor ini, maka orang Islam akan terima. Ya. Kalau mereka bilang mereka menyembah Yesus, ya nggak apa-apa kok. Ya bagus, kita sayang kok. Kita hormat. Masalahnya, jangan paksakan ini kepada orang Islam. Jangan sama-samakan antara imanmu dengan iman kita. Lakum dinukum. Wah, itu langsung nyaut. Supaya kita guyup lagi, kita baik lagi hubungannya. Beda, ya udah beda aja. Jangan sama-samain. Oke, Tad. Beda aja. Oke, Tad, ini mau dilanjutkan lagi diskusi selanjutnya. Terima kasih, Tad. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kembali. Disambut host tamunya. Itu tadi suara Ustadz Kay, memang selalu mendengarkan setiap Bang Juma live. Pasti beliau berhenti untuk mendengarkan dulu, menyimak. Sesibuk-sibuk apapun beliau itu, kira-kira gitu. Lanjut. Yap. Tadi Bang Ferry Muslim atau Kristen, Bang Ferry? Bang Ferry? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim. Ya, Mbak Faike dibuka mute-nya. Mbak Faike. Pak Dokter, coba teman-teman Kristen yang mau naik di typing ya. Saya Pak Dokter Muslim, Kristen. Oh iya, oke, mute dulu Bang ya. Mbak Faike, dibuka mute-nya. Masya Allah, syukron Kak Ros, syukron. Mbak Faike, yang Kristen teman-teman di typing ya. Kalau Kristen typing, tolong di typing kalau Kristen. Saya izin turunkan kawan-kawan Muslim dulu. Yang Kristen silakan naik. Masih Forex nih. Kristen Bang. Bang Forex, selamat atau tidak selamat Bang? Ya, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan Bang. Ada yang mau ditanggapi diskusi tadi Bang atau gimana? Atau bawa topik baru mungkin? Ya, silakan. Kebetulan saya tidak simak topik yang tadi, cuman ada hal yang saya ingin diskusikan dengan Bang Suma. Boleh. Topik apa Bang? Apa itu? Ini tentang istilah-istilah istilah-istilah Quran yang diklaim Islam di dalam kitab Kristen. Boleh, silakan paparkan dulu aja. Paparkan, nanti Bang Juma nanggapi.
silakan. Ya, maksudnya yang saya ingin tanyakan dasarnya apa sampai ini bisa diklaim bahwa banyak istilah Quran yang ada di dalam kitab Kristen. Oke, silakan menyimak. Dia bertanya soalnya. Ya, baik. Jadi sebelum saya masuk ke sana, Bung, satu hal dulu yang perlu dipahami, bahwa untuk membersihkan sesuatu jangan kita cuci dengan air comberan. Itu tidak akan pernah bisa membersihkan itu. Nah, apa maksudnya? Di dalam pengajaran Kristen, jauh sebelum Anda menjadi terlahir sebagai Kristen atau Katolik atau Protestan atau apapun itu, agama Anda memang sudah menjadi budaya, pesan di dalamnya untuk menyamar. Contoh 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Itu jelas itu. Jadi agama Anda memang sudah diajarkan begitu adanya. Filipi 1:18, tetapi tidak mengapa bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku tetap bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Jadi memang agama Anda itu misinya mengajarkan orang tentang Yesus, meski dengan cara tipu daya, meski dengan cara menipu, meski dengan cara berbohong. Itu boleh, nyamar-nyamar boleh. Jadi ketika kitab Anda kemudian masuk di Indonesia dan banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran, itu tujuannya untuk mengelabui, untuk menjerat orang dalam tipu daya. Contoh misalnya kata Alkitab, apa dasarnya coba? Bisa-bisanya buku yang dibawa oleh orang Belanda kemudian masuk ke Indonesia menggunakan istilah Al-Quran. Coba, itu apakah kemudian? Apa dasar pijakannya? Apa rasanya gitu loh? Apa yang ingin Belanda kemudian ini sampaikan? Pesan apa yang ingin ia uraikan? Ketika kata bijbel dalam bahasa Belanda masuk ke Indonesia berubah menjadi Alkitab. Coba, Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu nama lain. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Sedangkan sebelum masuk ke dalam bahasa Melayu, kitab Anda itu disebut dalam bahasa Belanda bijbel. Bijbel dari kata Bible. Masuk ke Melayu kok jadi Alkitab? Apa hubungannya bijbel dengan Alkitab? Kan tidak nyambung. Nah, saya kira itu. Jadi Anda punya kitab, sampulnya pun nyamar-nyamar seperti kitabnya umat Islam, agar kitab ini bisa menjerat umat Islam dengan tipu daya, agar mereka bisa menjadi Kristen. Demikian. Baik. Begini Bang Suma. Kan perlu diketahui juga bahwa anggaplah banyak istilah-istilah Quran di dalam Alkitab, bahkan nama kitab pun itu diklaim bahwa itu istilah Quran. Tapi perlu kita ketahui bersama juga bahwa proses penerjemahan dari Alkitab itu juga kan waktu itu kan proses penerjemahannya kan melibatkan ini saudara-saudara dari Muslim juga.
Jadi karena dari saudara Muslim yang menerjemahkan pada saat itu berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, akhirnya kan istilah-istilah yang merujuk kepada Tuhan itu dipakai. Contohnya kayak yang berhubungan dengan Tuhan itu diganti Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mau dikatakan bahwa itu kesalahan Kristen untuk dengan dalil bahwa untuk menjerat Islam, saya rasa tidak seperti itu, karena yang memasukkan istilah itu sendiri kan orang Muslim sendiri. Jadi begitu Bang Suma. Iya. Jadi poin apa yang Anda ingin sampaikan? Poinnya, karena kitab Anda Ya, itu begini, saya langsung saja silakan. begini. Silakan. Oke. Kami pun juga bisa terima bahwa jika memang ada istilah Islam di dalam Alkitab, ya kalau memang harus dirubah ya dirubah saja, karena itu akan merugikan kami sebagai seorang Kristen yang membuat kami akhirnya percaya kepada dua Tuhan, dan di sisi lain akan merugikan Islam juga kan. Nah, maksudnya saya, poin yang saya ingin sampaikan, jika memang umat Muslim merasa dirugikan, kenapa tidak menuntut ke LAI? Sedangkan sejarah dari penerjemahan ini kan pasti Bang Suma sendiri tahu. Contohnya kayak begini. Ini penerjemah pada saat itu, karena pada saat Injil masuk di Nusantara ini kan belum ada Kristen, yang ada pada saat itu kan baru Muslim. Nah, pada saat itu kan Belanda masuk, penginjil Belanda masuk, ingin mengabarkan tentang ajaran Kristen ini. Tapi pada saat itu kan mereka mencari orang-orang yang bisa paham mengenai bahasa Belanda dan sekaligus mengerti bahasa Melayu. Nah, pada saat itu kan yang ditemukan adalah saudara-saudara dari Muslim. Jadi pada saat ketika mereka melihat apa yang mau diterjemahkan itu, dan mereka mengerti bahwa mereka menyangka bahwa Isa yang ada di dalam Quran dengan Yesus itu dipikirnya itu sama. Jadi ketika ada hal-hal yang merujuk kepada Yesus Kristus yang berkaitan dengan Tuhan, langsung diganti nama Allah. Bahkan kalau kita lihat dari kitab-kitab terjemahan pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu itu kan masih menggunakan bahasa-bahasa kayak bait suci di Yerusalem itu kan masih dituliskan di situ Ka'bah. Padahal itu kan istilah dari Arab. Jadi langsung poin yang saya sampaikan bahwa jika memang umat Muslim merasa dirugikan, kan ada kesempatan untuk menggugat LAI kan. Karena pasti LAI sendiri tahu bahwa ada kekeliruan dalam terjemahan. Kira-kira begitu Bang Suma. Iya. Jadi kalau saya jadi Anda, bukan seperti itu. Harusnya LAI itu yang menyadari, karena ini masalah. Kalau sebuah kitab bermasalah, maka agama itu bermasalah. Bermasalah agama itu ketika kitabnya bermasalah. Kalau umatnya sendiri sudah mengakui bahwa itu terjemahan keliru, kami tidak mau menyembah dua Tuhan, berarti aspek kemurnian sebuah buku itu sudah gugur dengan sendirinya. Berarti lagi-lagi Al-Quran benar. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Berarti betul apa yang diterangkan Al-Quran, berarti kitab Anda itu adalah buatan manusia. Buktinya bermasalah. Bukan itu maksud saya Bang Suma. Yang saya maksudkan di sini adalah kan narasi yang Abang Suma sampaikan. Oke lah, kalau memang terjadi kesalahan dalam penerjemahan, oke lah, itu bisa diakui. Tapi kalau dituduhkan bahwa motivasi Kristen dalam menerjemahkan sampai memasukkan kata Allah atau istilah-istilah Quran di dalam kitab itu bukan motivasinya untuk supaya umat Islam itu masuk Kristen, bukan. Tapi karena sejarah dan latar belakangnya yang menerjemahkan Alkitab itu dari Muslim, itu masalahnya. Ya, itu adalah hal aneh, Bung. Semalam saya sudah menjelaskan bahwa di tahun 1600-an itu sudah ada orang Belanda lebih dulu menerjemahkan kemudian Theos, God, dengan kata Allah.
Bukan orang Islam yang menerjemahkan pertama kali, bukan. Dan kalaupun itu terjadi, misalnya orang Islam yang menerjemahkan yang adalah orang Malaysia itu, siapa namanya Bang Handi? Bang Handi tahu namanya? Al-Munsiri siapa ya? Itu kemudian yang harus dipahami oleh saudara, bahwasanya apapun bisa direvisi di kitab saudara. Babi menjadi babi hutan, ya kan? Bisa. Isa bisa berubah menjadi Yesus, bisa. Jadi apa yang tidak bisa itu cuma akal-akalan. Cuma akal-akalan. Coba TB2 baru-baru ini bisa dirubah. Kenapa kata Allah kalian susah untuk melepaskan? Kenapa kata Alkitab itu susah kalian lepaskan? Karena kalau Bible diterjemahkan ini kembali ke bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka Kristen benar-benar akan ketahuan bahwa agama pagan. Apabila perjanjian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, maka yang muncul di sana theos. Theos dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Akontas dalam bahasa Yunani baru artinya adalah Tuhan. Ketika kitab Anda berbahasa Yunani, maka siap-siaplah Anda menutup wajah Anda, karena agama Anda ternyata betul berasal dari agama paganisme. Dan kalau perjanjian lama kemudian kembali dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, maka ketahuan juga bahwa kalian adalah pencuri kitabnya agama lain. Jadi serba salah. Karena memang dasar pijakannya tadi kan sudah kubilang, Filipi 1 nomor 18. Jadi bagaimana dengan istilah-istilahnya itu? Ya, istilah itu mencerminkan bahwa agama Anda itu bermasalah. Dengan adanya istilah Al-Quran dalam Bible, menandakan bahwa Bible itu tidak layak dijadikan sebagai panduan iman kepada pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena sudah ada masalah di dalamnya. Kalau dia firman Tuhan, maka dia akan terjaga, maka dia akan murni dari Tuhan. Buktinya, apakah Anda sudah mengetahui bahwa ketika ada terjemahannya keliru, mengambil nama Tuhannya agama lain, berarti kitab Anda itu sudah tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Orang yang berakal akan meninggalkan buku-buku seperti itu. Kalau itu firman Tuhan, maka Tuhan akan menjaganya sampai dia murni. Kalau Tuhan tidak menjaganya, maka Tuhan akan melenyapkannya. Seperti Taurat. Tauratnya Nabi Musa tidak dijaga oleh Allah, Tuhan melenyapkan. Mazmurnya, Zaburnya Nabi Daud, Tuhan melenyapkan. Injilnya Nabi Isa, Tuhan melenyapkan. Yang muncul sekarang ya terjemahan-terjemahan itu murni bukan firman Tuhan. Seperti itu, Bang. Ya, maksudnya begini Bang Suma. Yang Bang Suma permasalahkan istilah-istilah dalam istilah-istilah Quran yang ada di dalam kitab, atau mempermasalahkan tentang keimanan Kristen. Yang mana yang Bang Suma permasalahkan? Saya mengatakan tadi, saya kalau jadi Anda, saya mengatakan kitab saya itu mau diperjuangkan seperti apa coba? Maka ini wujud kasih sayang. Di samping istilah Islam itu adalah bermasalah ketika masuk ke dalam kitab saudara. Yang kedua, Anda sebagai seorang yang berakal harusnya menyadari, loh kok ada kitab dikatakan firman Tuhan kayak gini, ambil istilah-istilah dari agama lain. Contoh misalnya, kata salib dihilangkan. Orang Kristen mau menyebut apa? Penyaliban itu kematian Yesus, penggantungan Yesus di atas pohon. Mau kayak gitu? Bermasalah bukan? Tidak Bang, karena kalau salib itu kan istilah dari Muslim juga yang itu digantung, itu memang cocok. Berarti Yesus itu digantung di atas pohon kan? Bukan disalib. Karena itu pakai istilah Islam kan? Iya, maka kata stauros kan kata stauros dalam bahasa Yunani itu apa? Digantung. Islam kan kalau disalib kan memang digantung. Oh tidak, salah. Bukan digantung kalau disalib itu. Diikat pada sebuah pohon bagian sulbi, bagian perut. Kalau digantung itu ya lehernya atau tangannya, seperti yang Yesus alami. Itu cross atau stauros. Tidak cocok dengan salib. Maka yang terjadi nanti di kitab Anda, maka Yesus digantung di atas pohon. Masalah kan? Ya, silakan. Kira-kira istilah-istilah ini langsung saja ya, karena kalau berhubungan dengan iman saya rasa itu sudah tidak akan tergoyahkan. Cuman kalau memang ada kebenaran yang harus silakan aja. Iya. Tidak, maksudnya gini Bang Suma.
Silakan. Saya sendiri secara pribadi mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Tapi kalau memang ada penerjemahan yang perlu harus direvisi karena latar belakang penerjemahan yang salah, saya pikir itu tidak mempengaruhi keimanan terhadap Yesus. Ya kalau memang harus dirubah ya dirubah. Kalau istilah Allah itu harus dirubah karena itu Tuhannya agama Islam, ya kalau perlu dikeluarkan aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Theos itu terjemahan bahasa Indonesianya apa? Contoh misalnya nih, Kemerah-merahan ya. contoh misalnya dalam bahasa Belanda ya, di kitab saudara. This is het begin. Van het evangelio ovet Yesus Kristus de Son van God. Itu dalam bahasa Yunani, bahasa Belanda, di Markus 1 nomor 1. Ada nggak di situ kemudian ketika dikatakan bahwa dia adalah anak Theos? Ketika di Indonesia kan, maka Theos itu artinya dewa. Berarti Yesus ini, the Son van God, harus diartikan bahwa Yesus itu adalah anak dewa. Kira-kira kalau Yesus anak dewa, Anda masih mau menjadi Kristen? Masih mau. Dewa itu sangat saya terjemahkan sebagai Tuhan. Nah, dewa itu ada berapa dewa? Satu atau ribuan atau jutaan dewa? Dewa itu kan sinonim dengan Tuhan, kata Tuhan. Oh, nggak bisa. Tidak bisa Anda mengatakan dewa sinonim yang sinonim dengan Tuhan itu akontas. Tidak masalah juga karena dia tetap Tuhan. Ya sudah, kalau begitu sebutlah Yesus itu sebagai anak dewa. Tepuk tangan kami. Ya makanya saya tanya tadi Bang Suma, sebenarnya yang Anda permasalahkan itu istilah Quran di dalam Alkitab atau Anda mempermasalahkan karena iman kami kepada Yesus? Itu yang saya ingin tanya. Itu hak Anda kemudian beriman kepada Yesus, silakan aja. Ya, tapi yang kami permasalahkan sini adalah istilah-istilah Al-Quran yang diambil masuk ke dalam Bible itu loh. Ya, harusnya kalau memang Anda tidak mempermasalahkan mengenai iman kami kepada Yesus, jangan dikatakan bahwa apakah Anda masih mengimani seperti itu kalau ternyata Yesus di dalam terjemahan itu dewa. Itu kan upaya untuk menggoyahkan kepercayaan kepada Yesus kan. Makanya saya ingin tanya, yang Anda permasalahkan itu istilah Quran yang dipakai Kristen atau keimanan kami kepada Yesus? Enggak, saya cuma ingin orang Indonesia tahu bahwa Yesus itu adalah anak dewa, itu aja. Selesai sampai di situ. Nah, sekarang masuk ke permasalahan saudara, di mana kitab Anda bermasalah dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran yang tidak sepadan dengan bahasa Yunani. Permasalahannya, Bang Huna, itu permasalahannya Islam, penerjemah Islam yang melakukan itu dulunya. Itu bukan alasan, Bung. Masa orang Islam yang menyesatkan kalian? Begini, berarti orang Islam yang memberikan firman kepada kalian. Kan lucu. Begini Bang, sebelum ada Islam, tidak ada satupun orang di Indonesia yang tahu tentang istilah Islam. Justru karena ada Islam itulah makanya istilah itu ada di dalam ini. Anda keliru. Anda keliru kalau seperti itu alasannya. Anda keliru. Orang-orang lembaga seandainya tidak ada penerjemah dari Muslim pada saat itu kan tidak akan dimasukkan nama Allah, nama Ka'bah, nama Nabi, nama Roh Kudus, nama Isa, setan, iblis, neraka, Rasul, Alkitab. Kan tidak akan ada itu. Itu tahun berapa terjadinya orang Malaysia menerjemahkan kitab saudara dengan menggunakan istilah Islam? Itu tahun berapa? Kalau tidak salah pada awalnya itu kan tahun 1612 kan? Itu yang diterjemahkan oleh orang Belanda. Iya, yang diterjemahkan orang Belanda kan bersama dengan ini siapa ini sastrawan dari Muslim juga kan, termasuk Abdul Qadir Munsi, Encima Sohor dan beberapa temannya lagi tuh. Itu kan dari Muslim semua, tidak ada satupun Kristen di situ karena Kristen belum ada. Halo, hebat kali Anda berbicara kayak gitu. Karena itu sejarahnya, faktanya. Kenapa? Anda hebat kali berkata seperti itu. Lalu bagaimana, apa yang harus disampaikan? Memang itu kenyataan. Kenyataan gimana? Sekarang setelah itu terjadi, apakah Bible Anda itu tidak pernah direvisi?
Ya direvisi lagi kan pada saat Indonesia Kenapa sudah kata merdeka. Allah tidak dihilangkan? Nah itu dia masalahnya. Masalahnya masalahnya di kami atau di Anda? Ya masalahnya tetap di Muslim karena asal mati usulnya aja. itu kan dari Muslim. Ala haula wala quwata illa billah. Kenapa kitab Anda dari Yunani Anda ganti-ganti kalau nggak begitu? Kenapa giliran Islam yang menerjemahkan kitab Anda Islam yang Anda salahkan? Orang Belanda Anda menerjemahkan kitab saudara dalam bahasa Belanda, kenapa Anda tidak salahkan? Ayo. Begini Bang, jadi begini kan penginjil dari Belanda ini kan dengan niat baik ingin mengabarkan kabar baik ke wilayah Indonesia. Terus? Nah, yang terjadi pada saat itu supaya orang di Nusantara ini mengerti, ya mereka kan butuh orang-orang yang mengerti bahasa Belanda dan orang-orang yang mengerti bahasa Melayu. Nah pada saat itu yang mengerti bahasa Melayu hanya orang-orang Muslim yang ada di Nusantara ini. Oh, jadi Anda sudah mengakui bahwa Jadi, agama yang pertama masuk ke Indonesia Nusantara ini adalah Islam, Kristen belakangan. Anda sudah akui itu? Memang Islam. Memang Islam. Bagus. Itu saya akui. Nah, bagus. Karena kalau bukan Islam yang duluan, pasti yang akan direkrut pada saat itu kan dari Kristen. Tapi nyatanya kan yang direkrut pada saat itu kan yang didapatkan kan dari Muslim. Nah, yang parahnya pada saat itu kan karena penerjemah Muslim ini berpikir bahwa Isa itu sama dengan Yesus, jadi apapun yang merujuk kepada Tuhan di dalam Alkitab itu digantikan dengan nama istilah-istilah dari Quran, termasuk Allah, Roh Kudus, dan beberapa ini kata-kata yang ini istilah-istilah dari Quran digunakan kan? Kalau tidak salah, yang pertama menerjemahkan Theos atau God dengan menggunakan nama Allah itu di tahun 1629 itu namanya adalah Albert Cornelis Roll, seorang pegawai tinggi VOC berpangkat Order Kottmann. Dia yang pertama kali kemudian menerjemahkan Bible Anda dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Melayu. Tidak dan tidak seperti itu. Loh, itu fakta. Jadi itu fakta. Iya. Nggak bisa Anda kemudian memungkiri itu Cornelis fakta. Roll ini memang Albert Cornelis Roll ini. Dia menerjemahkan tahun berapa? Tapi itu dari bahasa Belanda. Iya betul, bahasa Yunani dan bahasa ini kan tidak mengerti bahasa Melayu, Bang. Dia hanya mengerti bahasa Belanda. Justru dia yang menerjemahkan kitab bahasa Yunani ini ke dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Belanda. Jadi ada dua sasaran daripada Cornelius ini. Pertama adalah Belanda, yang kedua adalah pribumi. Makanya pada tahun 1629 dia menerjemahkan ke dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Ayo. Paham, Bang. Cuma terus yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, itu akan sastrawan dari Muslim kan? Nah, kapan kemudian di mana tertulis Albert Cornelis ini melibatkan kemudian yang Anda tuduhkan itu? Di mana Anda mengatakan itu? Kalau dari catatannya sih ini yang dari Muslim ini kan yang pannya Abdul Qadir Munshi. Kira-kira menurut saudara duluan mana, tahun 1796 atau tahun 1854 dengan tahun 1629? Duluan mana? 1629 dan 1854. Duluan mana? Ya, yang jelaskan yang 1600 toh. Nah, berarti di situ tidak ada kemudian seorang haji yang Anda katakan tadi, Abdul Karim Munshi itu tidak ada, karena beliau hidup di tahun 1796 sampai 1854. Sedangkan kata Allah dicomot oleh Albert Roll itu tahun 1629. Ayo, kok tidak pula? Itu fakta.
Tidak, Itu karena fakta. Albert ini dia tidak mengerti istilah-istilah di dalam Islam. Bagaimana ceritanya? Dia di tahun 1629. Yang membuat Albert mengerti mengenai istilah-istilah itu kan karena ada sumbangsi dari cendekia apa ini? Saya ingin tanya, saya ingin tahu dari Anda. Ini Albert ini hidup di tahun berapa? Kalau tidak salah dari saya kurang tahu kalau ini lahirnya tahun berapa, tapi yang jelas proses penerjemahan Alkitab itu kan dari tahun 1900-an sampai 1912. Anda keliru. Beliau itu menerjemahkan ke dalam bahasa Melayu tepatnya di tahun 1629. Itu percetakannya, Bang. Tidak. Jadi proses salah Anda. Itu saya kasih tahu, salah. Berarti kalau Anda mengatakan itu percetakannya tahun 1629, berarti lebih dulu dong. Bisa jadi tahun 1500-an. Jadi penerjemahannya itu dimulai dari tahun 1900-an sampai 1912. Nah, percetakannya di tahun 1900 mati meja. 29. Nah, kalau Abdul Qadir Munsi itu lahir dan hidup tahun berapa? Ya, kalau dia bisa menerjemahkan pada saat itu berarti pada saat itu dia hidup, tak? Saudara, Haji Abdul Qadir Munsi itu hidup di tahun 1796 sampai 1854. Catat itu. Itu dicatat. Dari tahun berapa, Bang? Dari tahun berapa? 1796 dia lahir. Dan dia meninggal, dia wafat tahun 1854. Baru kenapa riwayat yang dituliskan di Wikipedia yang pada saat proses penerjemahan itu dari 1912 itu termasuk dia salah satu di situ. Kalau memang dia belum lahir. Orang mengatakan memfitnah dia bahwa dialah asal usulnya kata Allah itu Mas dalam Bible. Padahal tidak. Anda kan sudah mengakui tadi ada orang yang lebih dulu kemudian menuliskan kata Allah. Albert Cornelis Roll tahun berapa? Tahun 1629. Berapa jarak tahunnya itu? Ke Haji Abdul Qadir berapa tahun jaraknya? Begini, Bang. Tidak mungkin seorang Albert Cornelis Rulli, seorang Kristen itu mengerti istilah-istilah Quran, Bang. Masa dari sekian 400 istilah? Bukan masalah istilah Qurannya. Istilah Quran di dalam Alkitab itu dipahami oleh orang Kristen. Bukan masalah Qurannya. Masalahnya orang Melayu menyebut Tuhannya dengan kata Allah. Maka Albert Roll ini menggantikan kata Theos dengan kata Allah. Sederhana kok itu. Enggak, Bang. Jadi supaya jualannya laku. Lucuan supaya jualannya laku ya. Betul. Sebelum orang Melayu mengenal kata Allah, itu orang Melayu itu bisa mengenal kata Allah karena ada ajaran Islam yang masuk di Nusantara ini. Iya, betul. Iya benar, ya, makanya. Nah sekarang si Rul ini, dari Abdul Qadir ini. Bors, dengarkan saya, Bung. Abdul Qadir dengan Rul itu selisih usianya itu beda jaraknya itu 1 abad lebih, hampir 2 abad. Sadarlah. Kalau membawa data itu sadar gitu loh. Jangan malu-maluin Kristen. Kata Allah masuk, dengar dulu, kata Allah masuk di dalam Bible itu di tahun 1629. Kata Allah sudah dirampok masuk ke dalam Bible. Sedangkan fitnah yang muncul saat ini adalah Haji Abdul Qadir Munsi orang Malaysia ini, itu yang asalnya memasukkan kata Allah ke dalam Bible, itu fitnah. Memang beliau menerjemahkan ada kata Allah. Kenapa? Karena memang dari dulu, dari sejak tahun 1629 kata Allah ini sudah digunakan oleh orang-orang Kristen dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan oleh Albert Rulli tersebut. Beliau menerjemahkan kedua bahasa, bahasa Indonesia, Melayu, dan juga dalam bahasa Belanda. La haula wala quwata illa billah. Di mana ente belajar?
Belajar sejarah di mana tentang Bible Anda ini? Bang. Nah, itu dia susah. Asal Anda tahu antara jarak hidupnya Abdul Qadir Munsi dengan yang membawa pertama kali Bible dalam bahasa Melayu, Albert Cornelis Roll, yang hidup di era 1629, itu jaraknya hampir 200 tahun loh. Ya ampun ya Karim. Dan itu bukan masalah sebenarnya. Waalaikumsalam. Dan itu bukan waalaikum. Dan itu bukan masalah. Yang masalah ini kenapa kitab Anda itu seperti orang PP, seperti orang bisu. Bukankah kata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kenapa masih digunakan? Kalau agama Anda itu bukan agama tipu-tipu, kenapa masih menggunakan kata Allah? Sedangkan orang Kristen tidak menyembah Allah. Coba, siapa Allah bagi orang Kristen? Kenapa masih digunakan dalam Bible? Anda menghina Allah, menghujat Allah, membelakangi Allah, tidak menyembah Allah. Tetapi kenapa masih ada kata Allah dalam kitab saudara? Karena digunakan untuk menipu. Seperti yang dilakukan oleh Paulus, sabar. Seperti yang dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20 yang saya bacakan Anda tadi. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ini yang diperhatikan dalam Bible. Demikianlah bagi orang Islam aku menjadi seperti orang Islam, supaya aku memenangkan orang-orang Islam. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Al-Quran, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Al-Quran, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Al-Quran. Ini tertulis di 1 Korintus 9 nomor 20, Caayu. Makanya kitab itu saenake dewek melenggang menggunakan kata Alkitab, menggunakan kata Allah, Nabi, Rasul, Roh, Kudus, ayat, awal, akhir, iman, imam, wahyu, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, kafir, salib, jamaah, saleh, nafsu, Injil, kalimat, dan seterusnya. Sengaja mereka menggunakan istilah itu supaya mereka bisa menyesatkan banyak umat Islam. Paham itu? Dan kalau saya jadi Kristen, jijik saya punya kitab seperti itu. Kenapa? Itu sudah tidak murni. Itu sudah kitab bermasalah. Kitab ini punya penyakit, kitab Anda itu. Coba lihat Islam. Coba lihat agama Islam. Kami lebih dulu, kami mayoritas. Ada nggak istilah di dalam terjemahan Al-Quran yang diambil dari Bible? Tunjukkan kepada saya. Tak ada satu kata pun. Najis. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena yang dipraktikkan adalah 1 Korintus 9 nomor 20, Bung. Coba Anda kembalikan ke dalam kata Theos, terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Theos adalah dewa. Maka Yesus dikatakan Dezon pan dewa. Dezon pan Theos. Tidak masalah itu, Bang. Tidak ya masalah udah, itu. silakan aja, silakan. Kembali ke istilah tadi. Bukan masalah tidak masalah. Anda mengatakan tidak masalah, tidak masalah. Kenapa? Karena biar bagaimanapun umat Islam berkuar-kuar, kami tidak akan mau menghapuskan istilah Islam sebelum Indonesia menjadi Kristen. Kan itu poinnya. Enggak, Bang. Maksud saya begini, Bang. Walaupun setuju, kalau seandainya ada upaya dari Bang Suma dengan teman-teman di Muslim itu untuk hapuskan, Bang. Saya sangat sepakat karena itu juga merugikan kami. Ah, bagus. Tapi itu iya, Anda mengatakan tidak jadi masalah karena Anda belum melihat. Sekarang kitab Anda masih ke-Islam-Islaman, jadi Anda mengatakan tidak masalah. Tidak akan masalah, Bang. Copot aja semua kalau bisa. Nah, itu dia. Itu dia tantangannya. Copot aja, enggak masalah kok. Copot aja kalau kau bisa. Sambil mengasap parang diam-diam melirik ke kami. Tidak, Bang. Saya akan kasih jempol 4, Bang, kalau Abang bisa. Ya itu bahasa Anda sekarang. Itu bahasa Anda sekarang. Karena ada kekuatan roh gaib yang membentengi cara-cara Anda untuk apa? Mempertahankan itu. Asap parang, coba aja kau ganti. Maksudnya kan begini, Bang. Coba aja kau ganti kalau berani. Untuk merubah itu kan lagian memang salah. Dirubah. Bagus. Bagus.
Anda sudah mengakui salah, berarti kitab Anda bermasalah. Kitab yang bermasalah sama dengan agama bermasalah. Ya memang salah, Bang. Berarti agama Anda salah. Memang salah, tapi latar belakang Berarti ajaran agama Anda salah. Sendiri. Berarti sudah berapa puluh tahun agama Anda salah, berapa ratus tahun agama Anda salah. Ya, Dari sejak ya, tahun 1600-an salah sampai hari ini. Ayo. Semenjak Muslim memasukkan istilah itu. Anda menggunakan istilah Paulus, Anda menggunakan metode Paulus di dalam menyesatkan manusia. Sudah kujelaskan kepada saudara bahwa yang pertama kali merampok kata Allah itu namanya adalah Albert Cornelius Rule, seorang pegawai tinggi POC berpangkat Onderkaufmann. Begini, Bang, kalau memang sudah Alkitab itu, Bibel itu sudah diterjemahkan pada saat itu ke dalam bahasa Melayu, ngapain pada tahun 1900 sampai 1912 itu masih direkrut untuk menerjemahkan Bibel itu ke dalam bahasa Melayu. Kalau memang siapa yang direkrut pada tahun 1900-an siapa? Loh, dari penginjil dari penginjil dari Belanda pada saat itu kan merekrut iya, siapa? Siapa Siapa yang direkrut? Siapa ini? Kacau ini bocah ini. Ini. Jadi yang direkrut pada saat itu kan sastrawan-sastrawan. Oh, berarti yang kerja di lembaga Bible itu orang Islam ya? Enggak, Bang, bukan begitu. Jadi proses penerjemahan ini melibatkan umat Muslim pada saat itu. Ya astagfirullahaladzim, ini anak Ini muter-muter saya terus. bacakan datanya bahwa yang melakukan pada saat itu kan ini termasuk Abdul Qadir Munsi, Enci Masor, karena dengan dia punya teman yang lain. Tahun 1900 kemudian merekrut orang yang hidup di tahun 1700-an gitu. Iya. Berarti Jadi hantunya. salah juga, Bang, kalau Anda mengatakan bahwa Bibel itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Albert Cornelius Rule pada tahun 1900 apa? 1600. Bukan 1900, 1600. Sedangkan Abdul Qadir Munsi hidup di 1800. La haula wala quwata illa billah. Hancur pesenatelo. Ini aja nih. Iya apa? Iya apa? Maksudnya begini, Bang. Korex, izin dulu Rex, izin dulu. Menurut kamu Bible itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Alkitab, menurut kamu benar atau salah? Yang jelas salah. Salah, udah selesai. Berarti kitab dan agamamu bermasalah. Proses menuju salah itu kan disebabkan oleh Muslim juga. Apa nih orang ini? Ya udah kalau begitu kita ikuti aja deh Banyu. Berarti umat Muslim mengajari kamu salah. Iya, karena dia Ya udah, gak apa-apa, ikuti aja. Berarti agamamu salah. Keyakinan Kristen. Ya udah diam dulu. Keyakinan lain kan begitu. Kita ikuti biar nggak muter-muter. Umat Muslim mengajari kamu salah, berarti agamamu salah, betul? Iya, karena Islam. Ya iya, agamanya salah. Udah.